ruginya nggak banyak gitu. Apalagi dulu kan kalau bayar pegawai itu kan mingguan, biasa bayarnya hari Kamis kalau nggak salah. Nah, jadi kok misalkan sebelum hari Kamis sudah stres nih karena nggak profit sama sekali, nggak untung gitu loh. Nah, jadi dari mana ya bayar pegawainya gitu kan, pusing lah gitu pada waktu itu. Nah, halo Sobat Universe. Nah, kali ini aku mau cerita tentang beberapa pengalamanku sih dalam berjualan. Oke, dulu paradigmaku adalah kalau banyak cabang, maka kita udah pasti banyak keuntungan dan udah pasti sukses gitu. Nah, jadi ya menurutku itu salah sih. Karena ya udah di aku ya yang udah aku alami ya. Jadi aku juga awalnya merasa kayak wah aku harus bikin buka banyak cabang nih. 4, 5, 6 bahkan puluhan gitu. Supaya sukses gitu, supaya banyak penjualan dan lain sebagainya. Itu adalah asumsi awalku. Padahal pada kenyataannya yang aku alami ya nggak kayak gitu dan banyak permasalahan-permasalahan yang kompleks. Oke, aku coba ceritakan sedikit ya. Nah, jadi di awalnya Ruku T itu yang kita coba kembangkan itu awalnya satu doang ya di Cebeluit gitu, satu tempat doang. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita tambah lagi tempat di Taman Sari, kemudian kita buka lagi di dalam kampus di ITB gitu ya. Jadi total ada 3 tempat pada waktu itu. Nah, jadi kita awalnya pikir kalau kita buka 3 tempat, buka penjualan makin meningkat, kita bakalan makin banyak orderan dan berhasil dan omsetnya naik, profitnya naik gitu kan. Harapannya sih kayak gitu. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya ya nggak kayak gitu. Bahkan ada periode dalam suatu waktu nggak ada penjualan sama sekali, coy. Ya nol gitu. Padahal kita banyak cost kan, termasuk operasional cost gitu kayak bayar pegawai, bayar sewa, bayar listrik, bayar bahan baku untuk produk kan itu harus standby terus kan, dan harus kita maintain juga kualitasnya gitu. Dan itu wow, itu kita kaget sih karena memang kita nggak punya pengalaman ya, dan jurusannya pun nggak jurusan bisnis atau nggak ada ilmu tentang itu, jadi langsung terjun aja pada waktu itu. Jadi ternyata ada suatu efek ya kayak buka cabang ternyata bukannya nambah banyak keuntungan, justru makin banyak cost, makin banyak pengeluaran ternyata gitu. Jadi dan kita juga nggak riset gitu, nggak riset tempat-tempat strategisnya gimana, nggak ngitung gitu kan. Ya langsung aja oh kayaknya ini rame berdasarkan feeling aja sih gitu. Jadi ya akhirnya kita harus tutup tempat-tempat itu gitu. Nah, cerita tutupnya juga menarik nih, nanti aku coba ceritain ya. Tapi pada dasarnya ya relate ke dalam yang aku bilang tadi, buka banyak cabang bakalan berhasil, ya tunggu dulu, belum tentu seperti itu. Walaupun pada dasarnya ada juga yang seperti itu, tapi di dalam kasus kami yang kami kok coba kerjakan, yang nggak sepenuhnya kayak gitu. Costnya meningkat, profitnya belum tentu gitu. Jadi belum lagi memanajemen orang, manajemen sumber daya, manajemen resourcesnya kita, bahan baku dan lain sebagainya. Itu kan butuh kulkas juga kan, butuh pendingin, terus transportasi, kayak logistik barang, ada beberapa tempat gitu kan. Kalau misalkan agak jauh gimana? Terus memanajemen di sini boncos, di cabang yang satu rugi, di cabang yang lain ya bertahan lah lumayan gitu, tempat yang lain rugi. Nah ini gimana memanage-nya gitu, memaintainnya, padahal kan sewa nggak boleh 3 bulan sewa langsung berhenti, enggak kan, harus tahunan. Pada waktu itu kan harus tahunan gitu kan, sewa per tahun gitu. Wah itu mau ini sih, maksudnya stresnya gila sih jadi pada waktu itu. Nah jadi ceritanya tutupnya itu gimana. Nah jadi uh, awalnya kan udah ada 3 tempat nih, kita bertahan, kita coba struggle lah, kita coba uh, manajemen lah gimana nih supaya bisa bertahan aja gitu, atau nggak ruginya nggak banyak gitu. Apalagi dulu kan kalau bayar pegawai itu kan mingguan, biasa bayarnya hari Kamis kalau nggak salah. Nah, jadi kok misalkan sebelum hari Kamis sudah stres nih karena nggak profit sama sekali, nggak untung gitu loh. Nah, dari mana ya bayar pegawainya gitu kan, pusing lah gitu pada waktu itu. Nah tapi ya singkat cerita kita coba evaluasi nih. Awalnya iseng-iseng sih, dari istri iseng-iseng
bikin, dulu belum ada online sama sekali, belum ada online, semuanya offline. Kita anggap tuh kalau misalkan di pinggir jalan pasti banyak yang beli gitu, pada dasarnya enggak. Kita harus lihat juga kompetitor, terus juga produknya sesuai atau enggak, target market kita pas atau enggak gitu. Itu banyak banget lah yang dulu kita nggak ngerti, langsung aja terjun gitu. Jadi dulu iseng-iseng bikin, awalnya GoFood ya kalau nggak salah, kita coba-coba bikin GoFood di gang gitu kan. Kita coba bikin GoFood di gang. Awalnya pesimis sih, paling berapa lah gitu kan, karena nggak mungkin juga abang-abang GoFoodnya masuk ke gang kan gitu. Nah jadi ya udahlah, nothing tulus gitu kan. Tahu-tahu sebelum pertama belum ada. 2 bulan pertama adalah mungkin satu gitu kan. Di 3 bulan selanjutnya mulai banyak nih yang offline yang online gitu kan. Sementara yang offline kadang nggak ada, kadang bahkan ada yang nol penjualannya, padahal rame sih, tempatnya rame tapi nggak ada yang beli gitu. Mungkin produknya nggak cocok gitu, padahal di kita enak gitu, enak, padahal istilahnya udah kita coba tes ke orang-orang ya suka gitu, ternyata lebih ke harga sih. Di situ kan mayoritas mahasiswa ya, tapi nggak cocok harganya ke kantong mahasiswa gitu, jadi sedikit lebih mahal yang produk kita, jadi nggak laku gitu pada waktu itu. Nah jadi yang di online, singkat cerita, yang di online ternyata lebih banyak nih penjualannya dibandingkan yang offline, yang 3 tempat itu gitu. Jadi di antara 3 tempat itu nih, jadi ya setelah kita pikir-pikir, bahkan penjualan di online sendiri bisa nutup jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan 2 tempat lainnya yang offline, yang operasionalnya tinggi banget gitu kan, yang costnya tinggi banget. Akhirnya kita singkat cerita ya, kenapa harus gengsi-gengsian mempertahankan yang offline sementara nggak profit gitu kan. Ya jadi akhirnya kita tutup gitu, karena memang jauh banget berbanding terbalik. Sementara yang ini, yang online itu costnya itu bisa kita reduce, bisa kita maintain untuk operasional ya, dibandingkan dengan yang lain. Yang lain itu kan harus bayar sewa, harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar sampah, harus bayar banyak lah. Jadi ya kita tutup dan ya lebih fokus ke yang online-nya gitu. Jadi kembali ke yang pembahasan sebelumnya, ya buka cabang belum tentu, apalagi di zaman digital sekarang ya, buka banyak cabang belum tentu banyak profit. Harus dilihat dulu, tunggu dulu gitu. Ada yang bisa profit banyak, ada yang enggak. Skemanya gimana? Jadi mending nge-efektifin yang online sih, apalagi di kami udah melihat kayak online itu luar biasa potensinya ke depan gitu. Jadi itu coba ceritaku tentang buka cabang. So, aku Rafael Purba, stay bold dan bye bye.